Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat hadiah ya rahmati Allah, pada sore hari ini rombongan jamaah haji KBHIU Al-Muhajirin akan melaksanakan tur kedua. Ini akan berkeliling kota Ka'bah, kota Mekah maksud kami. Di antaranya akan berkeliling ke Jabal Rahmah, Jabal Sur, Tan'im, dan beberapa kota-kota bersejarah. Ikuti perjalanan tur religi kita pada sore hari ini. Semoga kembali mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-birra wa taqwa wa minal amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadha wad'i anna bu'dahu Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu bil ahli Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian sehat semua? Sama-sama. Sahabat-sahabat sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami sudah berada di atas bis kota untuk memulai tur kedua kita, yang mana pada tur kedua kita pada sore hari ini akan berkeliling kota Mekah dan akan mengunjungi beberapa spot-spot. Yang pertama kita akan menuju ke Gua Sur, kemudian kita akan mampir maksud kami ke Jabal Sur, kemudian Jabal Rahmah, kemudian kita akan mampir ke Masjid Ibunda Aisyah, dan kemudian mikot di Tan'im. Biasanya Bapak Ibu sekalian, ikuti perjalanan kami. Semoga mendapat berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di spot yang pertama, yaitu di Jabal Sur atau juga disebut Gua Sur, di mana Gua Sur ini merupakan saksi sejarah perjalanan Rasulullah saat beliau bersembunyi di puncak Gunung Sur di dalam Gua Sur. Kita ke bawah, kita lihat ngapa tilas terlebih dahulu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah Jabal Sur. Di atas sana atau di puncak Gunung Sur terdapat sebuah goa kecil yang mana dahulu kala digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersembunyi, menghindari kejaran dari kafir Quraisy yang akan membunuh beliau. Perjalanan ini sangat melelahkan, saudara-saudara, teman-teman sekalian, dan beliau sampai harus menginap selama 3 hari 3 malam di atas sana dengan peralatan seadanya. Ya, kita bertemu dengan beberapa kabilah juga yang sama-sama ikut mengunjungi Gua Sur atau Jabal Sur ini. Banyak sekali burung-burung di sini.
Masya Allah. Ambil posisi, belakang itu ambil posisi. Melebar, melebar. Melebar, melebar, melebar dikit. Melebar, melebar. Ayo langkah. Iya, melebar. Kita di belakang. Ya, melebar. Ada sana. Lihat, Jabal Sur. HP-nya? Siapa yang menjaganya? Ada tiga. Sahabat-sahabat Nahdiyah yang dirahmati Allah, di dalam Gua Sur Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy sebelum akhirnya Rasulullah memutuskan kembali untuk melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Inilah sejarah singkatnya kenapa Gua Sur menjadi sangat penting dalam perjuangan Rasulullah, karena sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau sengaja lewat Gua Sur yang mana letaknya dari sebelah utara dari kota Mekah, sedangkan arah ke Madinah adalah berada di sebelah selatan kota Mekah. Ini dimaksudkan untuk mengecoh atau membuat strategi agar para pemburu atau pencari Rasulullah ini tidak bisa menebak kemana dan ke arah mana keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berada di Gua Sur atau di Jabal Sur ini bersama sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, tadi itu kita berada di Gua Sur atau di Gua Sur. Perjalanan kita akan kembali kita lain di Jabal Nur. Ikuti terus perjalanan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Nahdiyah yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di lokasi Jabal Rahmah dan kita akan turun menapak tilas ke Jabal Rahmah ini. Ya. Kalian, Jabal Rahmah ini juga mengandung sejarah tentang keberadaan umat manusia. Menurut versi orang sejarah Islam India, Jabal Rahmah ini merupakan tempat pertemuan pertama antara Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Siti Hawa yang terpisah ratusan tahun setelah terusir dari surga. Dan kita akan ikuti terus perjalanannya. Dan sementara menurut versi orang Arab, Jabal Rahmah ini disebut sebagai Jabal Rahmah karena lokasinya berada di Padang Arafah, di mana Padang Arafah ini merupakan tempat dilaksanakannya wukuf bagi para jamaah haji. Dan pada hari wukuf itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kasih sayangnya dengan mengampuni dan membebaskan begitu banyak hambanya dari siksa api neraka, sehingga gunung Jabal Rahmah ini dinamai Jabal Rahmah karena disebut sebagai gunung pengampunan yang berada di Padang Arafah. Teman-teman sekalian, sayang sekali nampaknya lokasi Jabal Rahmah sementara ditutup, sehingga para peziarah tidak bisa sampai di atas atau di puncak Gunung Jabal Rahmah
Dan akhirnya para peziarah putar haluan untuk kembali lagi ke bis akibat ada penutupan area lokasi Jabal Rahmah. Tidak apa-apa teman-teman sekalian, meskipun kita tidak berhasil naik ke Jabal Rahmah, tapi kita sudah berniat untuk mengunjunginya dan semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali ke bis kota lagi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ternyata setelah jalan pertama tadi ditutup, kemudian pemandu wisata kita mengarahkan untuk pindah lokasi parkir untuk menuju ke pintu yang lain. Dan alhamdulillah di pintu kedua yang kita tuju ini, jalan menuju puncak Jabal Rahmah terbuka, sehingga perjalanan kembali kita lanjutkan untuk menuju ke Jabal Rahmah. Baik teman-teman, kita sudah sampai di pelataran Jabal Rahmah. Dari jauh kelihatan di sana ada kelompok beberapa peziarah yang sudah berada di puncak Jabal Rahmah. Antara sebagian juga sudah ada yang keluar. Enggak, tadi ganti parkir. Alhamdulillah, ini saat ini kita sedang berjalan menuju puncak Jabal Rahmah, mana menurut versi agamanya sebenarnya Jabal Rahmah ini tidak ada tempat-tempat yang spesial atau dianjurkan untuk beribadah, karena Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada juga tidak naik ke puncak gunung Jabal Rahmah, hanya di lereng-lerengnya saja, dan beliau berdoa, di mana beliau berdoa di hari Arafah, tepatnya pada hari Jumat 10 kenabian, dan beliau mendoakan kepada seluruh umatnya. Maka secara syariat tidak dianjurkan untuk melakukan ritual-ritual yang spesial di sini. Cukup kita menapak tilas saja, melihat, mendekat dan mendaki bagi yang mampu. Setelah itu selesai. Teman, kita sudah mulai menginjakkan kaki di tangga menuju puncak Gunung Rahmah, satu demi satu. Nah, tangga coba kita lalui. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa sampai ke puncak Jabal Rahmah. Ini adalah tangga yang terbuat dari batu-batu besar. Mama sanggup dak? Untuk mendaki ke atas. Kita lihat saudara-saudara, insyaallah jejak sejarah peninggalan Rasulullah SAW dalam berjuang dan menyebarkan agama Islam. Masyaallah. Lagi kita akan sampai di puncaknya, teman-teman. Semakin tinggi. Kita istirahat dulu di sini. Kita melihat ke bawah. Inilah berasa berada di bawah. Satu tangga lagi untuk sampai puncak gunung atau Jabal Rahmah. Subhanallah. Ya, teman-teman sekalian, sampailah kita. Ya, inilah dia
Alhamdulillah sampai juga kita puncak Gunung Rahmah, dan di sini dibuatin tugu sebagai lambang pertemuan antara Nabi Hawa alaihissalam radhiyallahu anha bersama Nabi Adam alaihissalam. Inilah dia tugunya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ya Allah, di atas puncak Gunung Jabal Rahmah ini hamba-Mu memohon dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, pertemukanlah saudara-saudara kami yang belum bertemu dengan jodohnya. Berilah ia pasangan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bagi mereka yang sudah menikah, rukunkanlah keluarga mereka, damaikanlah kehidupan mereka sehingga mampu menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi saudara-saudara kami yang masih bermusuhan dengan keluarganya, akurkanlah mereka sehingga mereka bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan dalam membina rumah tangganya. Ya Allah, bagi anak-anak kami yang masih belajar, kuatkanlah hati mereka untuk terus menuntut ilmu dan capai derajat yang setinggi-tingginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keluarga, rahmatilah kami, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, sehingga bisa mencapai kehidupan yang bahagia, baik bahagia di dunia dan lebih-lebih lagi bahagia di akhirat nanti. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya keberadaan kita di puncak Jabal Rahmah ini sudah berakhir, dan kita akan segera bersiap untuk turun melewati tangga yang berundak-undak ini. Ya, semoga kedatangan kita di tempat yang penuh dengan histori ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga doa-doa kita yang telah kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya itu nak jepret ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Nahdiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kami sudah selesai menanjak mendaki Jabal Rahmah tadi, dan saat ini kita sudah berada di bawah di pelataran, dan sebentar lagi kita akan menuju ke bis kota kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju ke gunung selanjutnya, yaitu Jabal Nur. Terima kasih. Peristiwa luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ayat itu menyatakan kesempurnaan agama Islam, Bapak Ibu sekalian. Kembali dan Al-Yauma akan akmaltu kembali lakum dinakum. melanjutkan Pada hari ini aku telah Kali sempurnakan ini perjalanan kita akan mengarah agama ke Islam Jabal Nur untuk sebagai kalian. spot Wa ketiga atmamtu alaikum nikmati, dan Ikuti aku terus perjalanan cukupkan kita berziarah dan kenikmatanku untuk tur kalian. religi Wa di raditu kota lakumul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dan sahabat Nahdiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan dan saat ini sudah menjelang sholat maghrib, dan kita sudah sampai di spot kita yang ketiga, yaitu di kota Tan'im. Kota Tan'im ini terkenal dengan Masjid Ummul Mukminin Ibunda Siti Aisyah yang ada di depan kita. Masjid ini merupakan batas
antara tanah halal dan tanah haram, sehingga masjid ini banyak digunakan oleh para jamaah untuk mengambil mikot bagi yang ingin melaksanakan umroh sunnah. Dan kita akan mampir untuk melaksanakan sholat maghrib di sini, dan sebagian juga nanti akan melaksanakan mikot bagi yang mereka akan mengambil umroh sunnah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, inilah keindahan daripada masjid yang ada di kota Tan'im yang dikenal dengan Masjid Ummul Mukminin, Ibunda Siti Aisyah. Kita akan menuju ke tempat mengambil air wudhu terlebih dahulu sebelum kita akan masuk ke dalam masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Nadia ya rahimakumullah. Kita baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib di dalam Masjid Ummul Mukminin, Ibunda Siti Aisyah. Berapa jamaah masih melaksanakan sholat sunnah, dan inilah kemegahan di dalam masjid yang berada di kota Tan'im, di mana masjid ini merupakan salah satu masjid yang bersejarah karena pernah digunakan oleh Ibunda Ummul Mukminin Siti Aisyah untuk mengambil mikot, di mana saat itu rombongan Rasulullah SAW dan juga Ibunda Siti Aisyah sama-sama bertolak dari Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh. Namun setelah tawaf wada dilaksanakan, Rasulullah sahabatnya akan kembali untuk melaksanakan untuk kembali ke Madinah, namun Ibunda Siti Aisyah tidak bisa melaksanakan umroh sunnah dikarenakan beliau datang bulan, maka beliau sangat sedih sekali. Kemudian oleh Rasulullah SAW diberitahukan untuk mengambil mikot saja di kota Tan'im ini dan bisa melaksanakan umroh sunnah ketika sudah bersih nanti. Itulah sebabnya masjid ini kemudian dijadikan oleh jamaah haji yang akan mengambil umroh sunnah bisa dilaksanakan mikot di masjid di kota Tan'im ini. Itu adalah sekilas cerita singkatnya. Beginilah kondisi pelataran Masjid Ummul Mukminin Ibunda Siti Aisyah ini. Beginilah keadaannya. Kita akan keluar setelah selesai melaksanakan sholat maghrib tadi, dan kita akan kembali ke bus kota untuk melanjutkan perjalanan. Kami sendiri belum tahu apakah akan kembali melanjutkan wisata religinya, yaitu mengunjungi gunung atau Jabal Nur, atau akan kembali ke hotel. Kita akan tunggu nanti dari pemandu wisata kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kita Dengan demikian mengambil mikot, berakhir seluruh rangkaian tur kita berikhram atau berniat dari mikot tempat yang ditentukan oleh yang Rasulullah dimulai pada sore hari tadi hingga maghrib ini. Saat ini kita sudah akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Terima kasih teman-teman sekalian, sahabat sekalian, telah mengikuti kegiatan tur religi kita pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan kita hikmah dan manfaat dan faedah dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita lalui bersama, dan menjadi penyemangat bagi kita untuk sama-sama berniat untuk berziarah ke tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.